Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Namun nikmat itu pun berbatas, yaitu berbatas dengan kematian. Selama kita hidup memang pasti kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah, karena segala sesuatunya dari Allah. Namun itu semua ada akhirnya, yaitu dengan kematian. Makanya barakallahu fikum, selama kita hidup tidak perlu kita khawatir dengan kehidupan kita, karena pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya, pasti. Selama masih ada hayat di kandung badan. Namun yang perlu kita ingat adalah setelah itu adalah adanya kematian, untuk menjemput kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Maka dari itu barakallahu fikum, berbekallah sebagaimana kita berbekal di dunia untuk kehidupan kita di dunia, maka untuk kehidupan kita yang kekal di akhirat lebih utama untuk kita mencari bekal. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, amal soleh kita. Nah, kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar di atas syariatnya, di atas aturannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melanjutkan untuk membaca sebuah buku yang sangat bermanfaat, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab istiqomah, bab yang ke-8, dan kita akan membaca hadis yang kedua atau hadis yang terakhir dari bab istiqomah ini. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang lurus. Wasaddidu, dan berusahalah untuk tetap istiqomah di dalam kebenaran. Wa'lamu, ketahuilah,
annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amalih. Ketahuilah bahwasanya sungguh tidak ada yang bisa selamat dari neraka satupun dari kalian dengan sebab amalnya. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah panjenengan juga tidak ya Rasulullah? Wala ana, sampai pun ana juga tidak, sampai pun saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlin, kecuali aku itu diliputi oleh rahmatnya Allah dan ditutupi segala kesalahanku karena sebab rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, jadi Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang kedua tentang bab istiqomah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beliau adalah penulis dari beberapa kitab dan beliau adalah tulisan tentang hadisnya, yaitu Sahih Muslim itu adalah kitab yang paling sikoh, paling terpercaya setelah kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan bentuk peribadatan. Jadi kita hidup itu barakallahu fikum, jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita enggak bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mendekat. Kita menjauh mau kemana? Kalaulah kita barakallahu fikum misalnya tidak mau sholat kemudian menjauh bermaksiat, itu menjauh kepada Allah. Tidak. Kita bermaksiat di buminya siapa? Kalaupun kita tidak bermaksiat di kampung kita, di kampung orang, itu kampungnya siapa? Maka kita tidak bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilihannya hanya satu, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Jadi mendekat kepada Allah itu dengan peribadatan. Qaribu, dengan beribadah yang memperdekat ya. Kata para ulama mengatakan yaitu tidak hulu dan tidak taksir. Beribadah yang kita berusaha untuk betul-betul qasdul haq, meniatkan agar ibadah kita itu betul-betul benar. Ibadah yang benar itu adalah, kata para ulama di sini, al-muqarabah itu adalah la ghuluwa fihi wala taksira. Tidak hulu dan tidak menyepelekan. Gulu itu artinya apa? Dia berlebih-lebihan. Seperti kaum Khawarij, yang mereka itu apa? Gulu, berlebih-lebihan sampai akhirnya apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan darah pertama kali yang dihalalkan oleh mereka adalah darahnya siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka Masya Allah dalam beribadah itu luar biasa. Membaca Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa. Tapi berlebihan sekali. Tidak memahami dengan benar, dengan pemahaman yang benar daripada Al-Qur'an. Akhirnya
memahami Al-Quran karena dia menganggap dirinya lebih baik karena sudah hafal dan yang lainnya, sering membaca dan yang lainnya seperti itu. Akhirnya dia hulu, berlebih-lebihan. Nah itu, dan itu nggak boleh. Begitu juga ada yang taksir. Taksir itu menyepelekan. Dicekon sembayangnya lah mengkola. Dicekon tobat, istilah tobat mulai tua. Sudah mau usia kita sudah mau 40 tahun misalnya seperti itu. Loh, kayak pernah mati. Na'udzubillah. Kan seperti itu. Kadang ada orang yang kita ajak kepada kebaikan, dan mau ngasih cewek mati urung tobat, mau lebung neraka priwe. Loh, kayak tau mati-mati yo. Apa nawang mati balik maning? Nah, na'udzubillah seperti ini. Seperti itu. Itu adalah orang yang taksir, mukosir itu. Itu orang yang apa? Menyepelekan dalam ajaran agama. Baik dalam keyakinan, dalam ibadah. Sholat gak mau. Udah mau cuma 3 waktu aja. Subuh, maghrib, isya. Ada yang cuma 2 waktu aja, maghrib dan isya lah, cara apa-apa. Yang penting eling. Seperti itu. Yang penting ingat. Bok sholat, bok penting eling seperti itu. Nah, bahkan ada yang gue patut-patut cuma maghrib aja. Allahul musta'an. Bahkan ada yang gak 5 waktu kecuali sepekan sekali. Itu cuma Jumat. Bahkan na'udzubillah ada yang hanya setahun 2 kali, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Bahkan ada yang na'udzubillah sampai Idul Adha dan Idul Fitri aja tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Maka hal ini sungguh sangat merugi. Mau dibawa kemana hidup kita nanti kalau kita tidak mendekat kepada Allah SWT dengan peribadatan yang tidak hulu tadi, tidak ekstrim dan tidak taksir, tidak menyepelekan. Sebenarnya syariat kan sudah enak banget itu loh. Sholat ya 5 waktu, dan waktunya itu cocok gitu loh. Subuh, hikmahnya salah satu hikmah duniawinya misalnya kan bangunnya gasik, bangun gasik kan ketone waktu itu panjang. Sehingga kita mau beraktivitas itu punya modal waktu yang sangat luas. Orang ngesret zuhur, ya memang patut lagi panas-panasnya dina, ya kan? Ya kita istirahat. Asar, ya patutlah. Wis kerja arep ngaso berarti sepatutnya yang ngaso maning disit lah. Jar bali ngaso maning disit, ngopi-ngopi apa-apa. Maghrib, ya pantas saya bisa adus, bisa apa? Ya apa? Sembayang maghrib. Isya, ya pantas saya bisa ngaso ya ngibadah di situ. Cocok banget udah. Dari waktunya itu sudah cocok sekali. Dan waktunya itu nggak menghabiskan berjam-jam. 10 menit dalam satu kali waktu sholat. 10 menit itu kelojotan kok. Seperti itu. Imamnya baca di atas watini wa zaitun, wadduha atau walaili atau wasyamsi, ke sana itu sudah aduh. Apa maning naik macane juz 29, juz 28 seperti itu. Apa maning naik ngasih apa? Maca surat apa? Al-Baqarah. Astagfirullah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa? Muqarabah. Mendekat kepada Allah dengan peribadatan yang tidak ekstrim tapi juga tidak apa? Taksir, tidak menyepelekan. Sudah, syariat ini tepat sekali sudah. Tepat sekali sudah. Jangan berjudi misalnya.
Allah SWT melarang dari perjudian. Subhanallah. Coba. Kemarin ada yang saya nggak nyebutin orangnya, yang nggak boleh seperti itu. Cuma kita mengambil pelajaran. Pak, putrane si pundi, ujar kita pun penak. Pahal ini seperti itu kan. Sudah berjalan ya. Seperti itu. Dan ini nanyanya bukan saya mau ngorek-ngorek apa gitu, bukan. Memang kayak wong tak deleng kepenak gitu loh. Wis anaknya mapan pegawaian anak, nganggo mobil dan yang lainnya, umai anak, pahalane ketone laris seperti. Ini sedikit tutup usahane. Terus bapaknya mungkin saking udah aduh. Itu Mas. Judi online. Apa dol kabeh umat dedol, duwe tanah cepet-cepet dedol. Mobil dedol, kanthi mobil ki sing aku usaha be wis degadek tenan iki Mas. Ya Allah. Coba. Larangan syariat diterjang. Tidak cuma apa? Dosa yang didapat. Mungkin ada yang berarti, lah dosa tahun orang ngerti, besok mati orang ngerti. Sekarang dunianya saja sudah apa? Sengsara kok. Kan seperti itu. Jadi barakallahu fikum, mendekat kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya itu tidak mungkin bikin kita apa? Bikin kita miskin, tidak mungkin bikin kita celaka, tidak mungkin. Justru mendatangkan kedamaian, keselamatan. Yakin, itu harus diyakinkan pada hati kita yang paling dalam, pada keluarga kita, pada anak keturunan kita, pada semua masyarakat. Hanya dengan apa? Menjalankan syariat ini, kita pasti akan apa? Selamat. Pasti sudah. Gak ada jalan lain. Seperti itu. Dan ternyata itu bukan satu dua. Masya Allah. Korban-korban judi online itu ternyata, ya Allah ya Rabbi. Ngeri sekali, banyak sekali itu. Nah itu qaribu. Ada perintah dari Rasul SAW untuk kita apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang tidak ekstrim tapi tidak juga menyepelekan. Wasaddidu, dan berusaha untuk apa? Selalu di atas kebenaran. Berarti saddidu makna apa ini? Selalu berusaha di atas kebenaran. Berarti apa makna apa? Istiqomah, ya kan? Ini saddidu di sini yang menjadi apa? Pembahasan di sini, yaitu bab istiqomah di sini. Saddidu itu kita berusaha di atas sadat. Sadat itu adalah yang hak, di atas kebenaran. Seperti itu. Berusaha kita untuk apa? Selalu meniti di atas jalan yang benar. Berusaha. Berarti ini menunjukkan apa? Kita tidak akan mungkin, namanya manusia tidak akan mungkin selalunya benar. Mafhumnya di situ kan ada perintah untuk apa? Ada perintah untuk kita selalu di atas kebenaran. Berarti ada yang tersirat di situ apa? Kita tidak akan mungkin selamanya benar. Tapi apa? Kita berusaha untuk apa? Menjadi orang yang meniti di atas jalan kebenaran. Walaupun kita pasti salah. Kenapa? Karena kesalahan bagi manusia itu adalah sunatullah kauniyah. Kesalahan manusia salah, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi kepada seluruh hambanya, pasti. Salah satu hikmahnya adalah apa? Untuk menunjukkan manusia itu adalah makhluk beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mungkin salah. Seperti itu. Agar dia sadar, bahwasanya saya makhluk pasti sehebat apapun, sealim apapun, sekuat apapun pasti akan melakukan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Setiap anak keturunan Adam itu manusia khata'. Khata' itu pakai wazan fa'al. Artinya sangat sering salah atau bisa berarti berulang-ulang salah. Sangat sering salah atau apa? Berulang-ulang salah. Salah. Ngesuk bener seperti salah maning. Bener titik maning, salah maning seperti itu. Tapi hadis ini jangan buat alasan yang kok
lagi salah ya apa? Loh, pokoknya kabeh wong ya tempatnya salah lah Ustaz. Ini bukan kayak gitu maksudnya. Itu bukan untuk berdalil, untuk membenarkan kesalahan kita, bukan. Karena itu untuk menunjukkan bahwasanya kita itu manusia pasti salah, bukan untuk membenarkan tatkala kita mau berbuat salah atau membenarkan kesalahan. Karena apa? Dibaca hadis setelahnya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik orang-orang yang bersalah adalah apa? Orang yang mau taubat, orang yang mau kembali kepada kebenaran. Berarti angger delingna deja kayak kue. Lho menung saya jenenge pasti salah, Mbok. Nah, enggak boleh kayak gitu. Justru iya yo matur nuwun delingna. Menung saya memang kayak gitu ya, mesti salah. Berarti yang kudu bener ya. Nah, seperti itu, bukan apa? Hadis ini bukan untuk membenarkan apa kesalahan dia. Karena apa? Lanjutnya tadi wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang taubat. Barakallahu fiik. Nah itu. Jadi setelah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, kita diperintahkan untuk apa? Istiqomah. Saddidu. Berusaha untuk di atas kebenaran terus. Walaupun pasti kita akan apa? Salah, tapi setelah salah ya tobat, berusaha lagi seperti itu. Nah, wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi amalihi. Ketahuilah, sudah benar saja, sudah kita mendekat saja. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa saya tidak ada satupun dari kalian yang selamat dari neraka dengan amalnya. Itu. Barakallahu fiik. Tidak ada apa? Satupun orang yang selamat dari neraka dengan amalnya. Masya Allah. Jadi yang sudah beramal itu jangan sombong. Yang sudah beramal jangan apa? Sombong. Karena amal itu bukan ganti kita, bukan tiket kita untuk masuk surga. Itu bukan. Ya Allah ya Rabbi. Jangankan untuk membayar surga, mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala aja, amalan kita itu enggak bakal cukup. Satu nikmat saja, misalnya ya, nikmat mata, nikmat penglihatan coba. Penglihatan itu barakallahu fiik. Mata itu miliaran nilainya. Siapa dari kita yang mau coba dibeli dua matanya buta dengan bayaran 10 miliar? Siapa yang mau? Tukuannya matanya ini lorone congkel 10 juta, 10 miliar. Siapa yang mau coba? Gak ada mungkin. Itu baru untuk mata saja. Apakah sholat kita itu? Ya Allah, sholat 5 waktu pada orang lengkap kok, pada bolong kok. Seperti itu. Menutup aurat saja tidak mau kok. Itu baru mata, belum apa hidung, belum apa lidah untuk mengecap rasa, belum gigi untuk mengunyah. Bayangkan coba, kita mungkin sebagian kita, termasuk anak mungkin, yang giginya mulai pada gropos, mulai pada copot coba. Aduh, udah minum es, celeng, senut gitu kan, saya bisa enak maning, iya kan? Mangan sing atos, mlebu sing bolong, cek, aduh. Ya Allah ya Rabbi, coba itu. Arep dicopot, bayarnya larang. Ganti, lebih larang maning. Seperti itu. Subhanallah. Itu baru gigi. Belum lagi apa? Tangan kita, ginjal kita, paru-paru kita. Itu baru tubuh kita. Baru tubuh kita. Baru tubuh kita aja nilainya sudah triliunan. Barakallahu. Apa ibadah kita seandainya itu sebagai ganti dari tubuh kita itu bisa mencukupinya? Wallahi tidak. Apalagi apa? Ibadah kita, amal kita sebagai ganti, sebagai tiket masuk untuk masuk surga. Lah, ya enggak pantas. Di surga hidupnya kekal, penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayang, tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Subhanallah. Nah, jadi
ketahuilah bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa selamat daripada neraka dengan amalannya. Yang beramal saja tidak selamat dari neraka. Bagaimana yang nggak beramal coba? Lah terus fungsinya amal apa? Fungsi amal itu sebagai sebab saja, bukan sebagai ganti, bukan sebagai iwad, bukan sebagai ganti. Karena saya beramal, saya berarti harus masuk surga? Tidak bisa. Itu sebab saja itu, tanda saja. Itu dia beramal seperti itu tanda, insya Allah kita berharap tanda dia adalah orang yang husnul khotimah, yang insya Allah seperti itu aja. Tapi belum tentu juga. Nah, maka para sahabat itu kaget sekali tatkala amal soleh yang mereka lakukan tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Sampai berkata, qalu wala anta ya Rasulullah. Apa jenengan juga Rasulullah? Amalnya jenengan itu tidak bisa menyelamatkan jenengan dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah. Begitu juga saya itu nggak bisa. Amal saya itu tidak bisa untuk apa? Memasukkanku ke dalam surga. Lah terus yang memasukkan surga apa? Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan kasih sayangnya dan karunia-Nya. Jadi yang memasukkan makhluk ke dalam surga adalah apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa? Amal solehnya di dunia sebagai sebab saja. Sebab tanda. Adapun yang memasukkannya adalah kasih sayang Allah. Karena tadi tidak mungkin. Loh, kita hidup, sekarang contoh ya, kita hidup paling 60-70 tahun. Seandainya sembahyang terus, itu sembahyang kita 70 tahun. Padahal sembahyang ya mung sing mempeng be mung 5 waktu, ya kan? Cuma berapa itu? 10 menitan berarti 50 menit dari 24 jam, enggak sampai 1 jam. Berarti dalam 60 tahun cuma berapa? Berapalah, sedikit sekali. Lah, padahal di surga itu adalah kekal. Coba 60, ibadah 60 seandainya ibadah terus 60 tahun, harusnya kan kalau sebagai ganti kan dia masuk surganya berapa tahun? Ya 60 tahun atau 70 tahun. Sesuai dengan ibadah dia ya di dunia. Ya. Tapi kan tidak, masuk surga itu bagaimana? Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan. Berarti secara akal masuk akal tidak? Kalau amal soleh itu sebagai apa? Ganti untuk masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang kekal bagaimana diganti dengan yang 60 atau 70 tahun. Itu. Jadi masuk surga itu betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong kalau yang sudah bisa beramal, yang sudah bisa sholat, bisa nutup aurat, bisa birrul walidain, bisa apapun berupa amal soleh, dia jangan sombong dengan apa? Amal solehnya, karena itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Itu hanya sebab saja. Yang sudah beramal soleh aja tidak boleh sombong. Masih ada kemungkinan dia tidak masuk surga. Bagaimana yang sama sekali tidak mau beramal soleh? Harusnya dia lebih takut lagi. Ya Allah, betul-betul apa? Mengkhawatirkan sekali kalau kita tidak engkau rahmati, kalau kita tidak engkau sayangi. Maka dari itu barakallahu fikum, cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dalam kehidupan itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kalau kita sebagai pedagang yang jujur. Allah ridho kalau kita bekerja, waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, kita berhenti sholat. Allah ridho kalau umatnya, makhluknya, hambanya menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, ada batasannya, ya kan? Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat.
Jangan kita membanggakan amal soleh kita. Amal soleh kita berapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, barakallahu fiik, yang kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, yang kalau bersedekah itu 2 bukit domba, 2 bukit kambing itu diserahkan semuanya. Yang kalau berjihad itu sampai giginya tanggal. Yang berkorbannya itu sampai diusir dari tanah kelahirannya. Itu saja, kata Rasulullah SAW itu, beliau sendiri yang mengucapkan, amal solehku pun tidak bisa menyelamatkan aku dari neraka. Tidak bisa. Itu Rasul. Rasul masuk ke dalam surga itu karena Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya itu, barakallahu fikum, pastikan sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, sebelum kita bekerja, sebelum kita berdagang, sebelum kita bertani, sebelum kita melakukan aktivitas, tanya terlebih dahulu, apakah aktivitas saya ini, barakallahu fikum, mendatangkan keridhaan Allah, menjadikan Allah SWT ridho atau tidak? Itu yang harus betul-betul kita tanyakan. Karena yang kita cari daripada kehidupan adalah ridho Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah, itu hadis tentang apa? Bab istiqomah, hadis yang kedua, dan selesai dari hadis ini. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama tadi Rasulullah SAW bersabda apa? Qaribu. Tadi faedah pertama, kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa mendekatnya? Beribadah. Beribadah yang tidak ekstrim tapi tidak apa? Tidak menyepelekan. Nah, wasaddidu, diperintahkan. Faedah yang kedua adalah kita diperintahkan untuk selalu apa? Istiqomah, untuk selalu meniti di atas hak, di atas kebenaran. Yang ketiga, faedah ketiga, berarti adanya apa? Orang itu adanya pasti akan salah, ya kan? Karena tadi diperintahkan untuk kita berusaha benar. Berusaha benar berarti pemahaman maktubnya tersirat di situ adalah apa? Pasti kita salah. Nah, kemudian faedah yang keempat, bahwasanya apa? Tidak akan pernah amal soleh itu menyelamatkan seseorang dari neraka. Yang menyelamatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jadi fungsi amal soleh sebagai apa? Sebab dan tanda, bukan sebagai ganti. Jadi amal soleh itu hanya sebagai apa? Sebab dan tanda seseorang itu bisa selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Tapi tidak sebagai ganti. Karena tadi kita sudah sebutkan, dia nggak pernah bermaksiat, dia dalam ketaatan terus saja. Dia paling taatnya berapa tahun? 60 atau 70 tahun. Adapun surga adalah kekal. Berarti tidak mungkin untuk sebagai ganti. Kalau sebagai ganti ya 60 diganti dengan 60 tahun. Habis itu apa? Dibuang. Tapi kan enggak, di sana kekal. Makanya tadi amal soleh itu sebagai tanda dan sebagai sebab saja, bukan sebagai ganti. Kalau kita beramal soleh berarti kita harus masuk surga, seperti itu tidak. Nah, kemudian yang ke-6, barakallahu fikum, bahwasanya apa? Hirsus sahabat ala su'al, ala ta'allumi. Yang ke-6 adalah kesungguhan para sahabat untuk senantiasa menuntut ilmu. Jadi kalau ada sesuatu yang ada iskal di pemahaman para sahabat, ada ketidakjelasan dalam mereka beragama, itu mereka langsung bertanya. Nah, kita coba berapa permasalahan yang kita muskilah iskal di dalamnya, yang kita itu bingung, nggak paham. Niat wudu bagaimana, cara tayamum lagi sakit,
nggak bisa pakai air. Kalau pakai air malah tambah apa? Sakit. Harus bagaimana? Tayamum seperti apa? Pakai apa yang diusap dan yang lainnya nggak paham. Sholat nggak tahu, bacaannya nggak paham dan yang lainnya. Ketidakpahaman kita mungkin adalah 90% daripada syariat, tapi apa? Seolah-olah seperti apa? Imam mujtahid mutlak, nggak pernah mau belajar. Barakallahu fikum. Harusnya apa? Kita itu harus yang lebih semangat untuk belajar. Para sahabat aja yang Masya Allah ilmunya langsung berguru dengan Rasulullah SAW, mereka itu apa? Semangat sekali untuk menuntut ilmu. Adapun kita yang sangat jauh dari zaman Rasul, tentu kita harusnya apa? Lebih semangat untuk menuntut ilmu. Tapi realitanya sangat jarang dari kaum muslimin yang mau mengalokasikan, yang mau meluangkan waktunya untuk belajar. Sehingga terjadi apa yang terjadi sekarang. Kita kaum muslimin tinggal sebiji kurma dari keimanan mungkin, yaitu la ilaha illallah saja. Sholatnya nggak jelas, muamalatnya nggak jelas, pernikahannya sudah hamil duluan dan yang lainnya. Itu sekarang. Kenapa? Jauh dari ilmu. Maka barakallahu fikum, saya wasiatkan pada diri saya pribadi, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada masyarakat itu, datengin majlis-majlis ilmu. Tapi majlis ilmu yang di situ adalah mempelajari apa? Al-Qur'an. Mempelajari hadis, mempelajari syariat, mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari kitab-kitab ulama. Sehingga apa? Bertambah ilmu. Sehingga apa? Karena kita bertambah ilmu, bertambah keyakinan. Sehingga dengan bertambah keyakinan kita semangat untuk beramal soleh. Karena kita punya ilmu, jadi amal solehnya nanti benar sesuai dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.